warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah, Bandung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang conditional sentence. Conditional sentence merupakan suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan, harapan, pengandaian, atau rencana yang mungkin dapat atau tidak dapat tercapai. Conditional sentence ini terdiri dari dua klausa, yaitu main clause atau induk kalimat dan if clause atau anak kalimat, di mana letak main clause bisa di depan maupun di belakang if clause. Perbedaan letak tidak mempengaruhi arti, jadi maupun di belakang atau di depan artinya tidak berpengaruh. Selanjutnya, fungsi dari conditional sentence. Yang pertama, untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang. Yang ketiga, untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Conditional sentence ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu zero conditional, yang kedua type 1 future conditional, yang ketiga type 2 present conditional, yang keempat type 3 past conditional. Zero conditional. Zero conditional digunakan untuk membentuk pernyataan tentang kenyataan dan seringnya tentang kenyataan umum seperti fakta sains. Dalam kalimat pengandaian, tipe ini waktu yang digunakan adalah sekarang atau selalu. Rumus zero conditional yaitu dapat kita lihat pada if clause. Rumusnya if plus simple present tense, if plus subject plus verb 1. Kemudian pada main clause yaitu simple present tense, subject plus verb 1. Contohnya yaitu if it rains, the grass gets wet. The grass gets wet if it rains. When it rains, the grass gets wet. The grass gets wet when it rains. Zero conditional juga sering digunakan untuk memberikan instruksi dengan menggunakan kalimat imperatif pada klausa utamanya atau main clause. Contohnya, yang pertama yaitu if Bill wants, tell him to meet me at the cinema. Yang artinya, jika menagih telepon, katakan padanya untuk menemuiku di bioskop. Contoh yang kedua yaitu meet me here if we get separated. Yang artinya, temui aku di sini jika kita berpisah. Selanjutnya, type 1 conditional with if. Conditional sentence type 1 merujuk pada masa depan atau future. Digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang masih mungkin terjadi di masa depan. Rumusnya yaitu pada if clause, if plus simple present tense, if plus subject plus verb 1. Pada main clause rumusnya yaitu simple future tense, subject plus will plus verb 1. Untuk dapat mudah dipahami, saya akan memberikan contoh, yaitu dapat kita lihat contohnya. Yang pertama, nobody will notice if you make a mistake. Artinya, tidak ada yang akan memperhatikan jika Anda melakukan kesalahan. Contoh yang kedua yaitu if you drop that glass, it will break. Artinya, jika Anda menjatuhkan gelas itu akan pecah. Contoh yang ketiga yaitu if you do not leave, I'll call the police. Artinya, jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil polisi. Kita dapat menggunakan model main clause untuk menggantikan simple future tense, yaitu contohnya yang pertama, I may finish that letter if I have time. Artinya, saya dapat menyelesaikan surat itu jika saya punya waktu.
Kemudian contoh yang kedua yaitu if the calls you, you should go. Artinya, jika memanggil Anda, Anda harus pergi. Seperti itu. Tipe yang ketiga yaitu type 2 conditional sentence. Conditional sentence type 2 digunakan untuk menyatakan kalimat di mana kejadian pada main clause-nya memiliki peluang yang sangat kecil untuk terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi. Rumusnya yaitu pada if clause. If plus simple past tense, if plus subject plus verb 2. Pada main clause rumusnya yaitu subject plus hold plus verb 1. Contohnya yang pertama yaitu if the weather was not so bad, we would go to the park. Artinya yaitu jika cuaca tidak terlalu buruk, kita akan pergi ke taman. Contoh yang kedua yaitu if I know where she lives, I would go and see her. Artinya, jika saya tahu di mana dia tinggal, saya akan pergi dan melihatnya. Pada conditional sentence type 2, where digunakan untuk menggantikan was, meskipun subjek yang digunakan merupakan pronoun she, he, it maupun kata benda tunggal. Contohnya yaitu yang pertama, if I were taller, I would buy this dress. Artinya, jika saya lebih tinggi, saya akan membeli gaun ini. Contoh yang kedua yaitu if I were you, I would continue my study. Artinya, jika saya jadi Anda, saya akan melanjutkan studi saya. Contoh yang ketiga yaitu if I were a plant, I would love the rain. Artinya, jika saya adalah tanaman, saya akan menyukai hujan. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu type 3 conditional sentence. Conditional sentence type 3 digunakan untuk menyatakan kejadian yang tidak mungkin terjadi di masa lampau. Rumusnya yaitu dapat kita lihat bersama pada if plus condition, yaitu if plus past perfect, if plus subject plus head plus verb 3. Dan pada result atau consequence yaitu subject plus would atau could atau might plus have plus verb 3. Contohnya yang pertama yaitu if I had known you were coming, I would have baked a cake. Artinya, jika saya tahu Anda akan datang, saya akan membuat kue. Contoh yang kedua yaitu I would have been happy if you had called me on my birthday. Artinya, saya akan senang jika Anda menelpon saya di hari ulang tahun saya. Contoh yang ketiga yaitu if you had told me you needed a ride, I would have left early. Artinya, jika Anda memberitahu saya bahwa Anda membutuhkan tumpangan, saya akan pergi lebih awal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa conditional sentence merupakan suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan, harapan, pengandaian, atau rencana yang mungkin dapat atau tidak dapat tercapai atau terwujud. Conditional sentence terdiri dari dua clause, yaitu yang pertama main clause atau induk kalimat dan if clause atau anak kalimat, di mana letak main clause bisa di depan maupun di belakang if clause. Perbedaan letak tidak mempengaruhi arti. Fungsi dari conditional sentence ini yaitu yang pertama untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang.
Dan yang ketiga yaitu untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Pada conditional sentence ini memiliki beberapa tipe, yaitu yang pertama zero conditional, yang kedua type 1 future conditional, dan yang ketiga type 2 present conditional, dan yang keempat type 3 past conditional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.